bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kaget dengar kabar. Saya melihat di channel JDP, ya CDP channel ya, Pak Jamal. Kita tahu teman-teman sekalian, kemarin TikToker ini teman-teman sekalian ya, dimana berapa juta pengikutnya itu di TikTok. Dia menghina kekristenan ya dengan cara mengolok-olok, bahkan dia katakan bahwa tiang salib itu nanti ya di mana Yesus disalibkan kembalikan ke PLN katanya ya untuk gantung kabel dan segala macam lah ya. Lalu diolok-oloknya teman-teman sekalian. Dan ini membuat kaget, kenapa? Karena tanggal 21 Oktober ya kemarin teman-teman sekalian ya jam 10 pagi itu dia dijemput oleh aparat dan pakai baju tahanan seperti yang kalian lihat di gambar. Nah, seperti apa videonya ini teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja simak videonya berikut ini teman-teman sekalian. Ini menurut medankabar.com. Hina penganut agama Kristen TikToker Bang Morteza ditangkap polisi. Seorang TikToker di Medan dengan mana akun Bang Morteza yang viral diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen ditangkap polisi. Informasi yang dihimpun, pemilik nama asli Fikri Murtada ini ditangkap pada Sabtu 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10 pagi. Penangkapan TikToker Bang Morteza dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Kompol TU Kufatir Mustafa ketika dikonfirmasi Suara Sumut.id Sabtu 21.10.23 malam. Pemilik akun TikTok tersebut sudah diamankan katanya. Usai diamankan polisi, kemudian memboyongnya ke Polrestabes Medan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keterangan lebih lanjut kami akan sampaikan karena yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan tugasnya. Diberitahukan sebelumnya seorang TikToker dengan nama akun Bang Morteza diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen. Pemilik nama Fikri Murtada ini diduga menghina agama Kristen dengan meminta agar tiang salib dikembalikan ke PLN untuk gantung trapo. Video Bang Morteza tersebut viral di media sosial dan diunggah kembali oleh pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda lewat akun Instagramnya Permadi Aktivis 2. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat nih ya, komen-komennya pada kaget juga semua sahabat. Kok tumben katanya gitu ya. Nah, ini ada komen-komen di sini katakan, paling masa tahanannya nggak sampai 1 tahun karena dia sudah mengakui dan meminta maaf negara Konoha. Ya, pertama ya itu ya, kedua ya karena dia mayoritas saudaraku. Ya seperti Yahya Waloni kan, memang sengaja dibuat bedanya langit dan bumi sahabat. MKC 8 tahun, Yahya Waloni cuma 6 bulan lah ya, sebagai syarat saja lah daripada heboh kan gitu ya saudara. Nah, proses hukum. Loh, kok bisa main tangkap? Kan banyak yang kaget ya sahabat. Kok bisa? Bukannya kenal hukum, senggol. Waduh, wadawiau. Tak apalah ini sahabat. Lanjutkan proses hukum. Mari dipantau kasus ini. Selama masih mayoritas jadi masih aman bos. Nggak bakalan ada yang ribut demo. Wow. Jadi mungkin sudah pengalaman juga ya bagaimana, yaitu ya sebagai syarat saja lah sahabat. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Kita Indonesia salam toleransi. Emang yang laporin siapa? Ya memang dari beberapa media sahabat ya. Saya pun tidak melihat ada yang melaporin. Jadi kemungkinan ini memang inisiatif kepolisian kita ya. Tidak ada yang melaporkan, orang Kristen pun tidak melaporkan sahabat. Orang Kristen pun mengampuni ya. Tidak ada orang Kristen melaporkan atau kepanasan sih saya lihat. Mana nih Medan? Kaosnya aja kebalik, foto doang ini mah katanya. PBB berperan besar dalam membela minoritas. Mantap editannya. WK, apa iya betul guys sejarah ini? Ya yakin ditangkap. Lah tumben, biasanya aman. Jadi memang rakyat Indonesia sudah berpengalaman sahabat ya. Makanya kaget gitu ya.
kok tumben ditangkap? Biasanya mayoritas aman gitu loh. Nah, ini heran kita semua. Saya pun heran, sahabat. Nggak nggak dilaporin nggak apa, kok tiba-tiba ditangkap gitu. Heran kita semua, sahabat. Nah, teman-teman sekalian, itulah videonya dan beritanya yang kita sudah dengarkan bersama ya. Teman-teman sekalian, kita juga memang kaget ya kalau hal ini kemudian ditangkap ya, dan kita dengar tidak ada yang melaporkan. Kita kagetnya karena hal ini baru terjadi, teman-teman sekalian. Tanpa laporan pun bisa ditangkap. Ya, atau mungkin pihak kepolisian sendiri yang berinisiatif untuk menangkap. Nah, kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Deli Serdang ataupun di Medan ini, teman-teman sekalian, itu juga akan terus dilakukan ya oleh polisi-polisi di daerah lain. Jangan menunggu ya terjadi masalah, jangan menunggu hal itu menjadi bahan perdebatan di media sosial ya. Akhirnya nama pihak kepolisian itu ya terseret, terbawa-bawa karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus penistaan agama. Tapi apa yang dilakukan ini luar biasa. Saya sebagai tokoh agama Kristen sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana. Kenapa, teman-teman sekalian? Supaya menjadi efek jerat bagi yang lain yang suka menghina kekristenan, yang suka ya membahas kekristenan, kitab suci Kristen diputarbalikan di channel-channel Muslim, teman-teman sekalian. Begitu banyak sekali. Misalnya seperti Ustadz Ahmad Kainama, Aristo, Donditan, Ustadz Nandar, ya banyak lagi, teman-teman sekalian. Rene Handono, Bangun Samudra, Feliciau, banyak yang mencoba menjelek-jelekan kekristenan di media sosial. Kenapa mereka berani? Karena ya tidak ada tindakan yang menjerat mereka. Nah, dengan adanya ini peristiwa seperti ini, teman-teman sekalian, kita berharap bahwa orang yang suka menghujat ya itu mulai kentar-kentir. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Dan teman-teman sekalian, mari kita review kembali ya video daripada TikToker ini yang menghina salib, menghina Tuhan Yesus Kristus, menghina gereja, dan artinya menghina seluruh kekristenan yang ada. Sekalipun kita memaafkan hal itu, tapi ya karena kita di negara hukum memang harus diproses. Ya, secara ajaran agama kita memaafkan karena Alkitab mengajarkan kita kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Maka kita serahkanlah kepada pihak hukum karena kita negara hukum. Oleh karenanya kita simak videonya ketika dia menghujat kekristenan berikut ini. Yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Pastikan satu kaleng Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian. Allahu Akbar. Nggak ada, nggak bisa. Nggak ada, yang ada usolli fardu subhi raka'ataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada usolli fardu subhi raka'ataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada. Salah. Bertobatlah, nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Kalian bisa ngomong lo bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sondership kau. Ada
ada satu domba yang tersesat. Siapakah dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya jadi Nabi Ismail. Itulah domba tersesat. Yuk bisa yuk, asyhadu. Allahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama sebelah? On the sheep. On the sheep. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tua aku nggak. On the sheep, on the sheep, on the sheep, on the sheep. Dari the make it corner it. Ha! Kenapa kau putar lagu Sound the Sheep di gereja? Kalian kan apa? Domba. Ya udah, inilah dia lagu kalian. Sound the Sheep. Sound the Sheep. Loginlah sebelah sebelum terlambat. Benar. Asyhadu. Allahu Akbar.